Yo guys, balik lagi sama gue Noob Daily di sini. Jadi kita bakal main FIFA Mobile lagi. Jadi kali ini gue bakal bikin video tentang pemain-pemain yang underrated di bawah 1 juta koin. Jadi buat kalian yang duitnya pas-pasan atau yang baru main, kalian bisa lihat di video ini, oke? Ini pemain-pemain yang gue personal rekomendasiin. Dulu juga pernah gue pakai. Gitu. Jadi kita langsung aja kita sorting dulu lah ya. Kita filter dulu dari posisi GK. Jadi di GK di sini gue milih 2. Yang satu itu ada David Ochoa. Terus yang satu lagi si Mike Maignan. Nah, si David Ochoa ini kenapa gue pilih? Pertama, dia terkaman terima bola sama refleksnya lumayan bagus. Terus juga dia skill boostnya itu terima bola. Jadi secara otomatis refleksnya juga nambah gitu. Nah terus untuk atributnya juga oke. Dia bisa ngelempar jauh juga dan tingginya juga 1,9. Jadi nggak pendek banget, nggak tinggi banget. Terus kedua gue rekomendasiin kalian sih Mike Maignan. Ini tapi harganya masih di 959.000 terakhir gue buat video. Nah, jadi kenapa gue rekomendasiin ini? Dia skill boostnya refleks sama kelincahan. Jadi kalau refleks itu dia nambahin refleks plus 13, kelincahan juga plus 13 kan. Dan itu bagus banget sih menurut gue. Tapi masalahnya di sini adalah, nah si Mike Maignan ini yang TOTY ini dia nggak punya perks atau karakteristik gitu. Jadi ya tinggal kalian pilih aja. Kalian lebih butuh yang mana? Oke, lanjut ya. Lanjut kita ke posisi RWB. Di RWB ini juga gue milih 2. Yang pertama itu ada si James, Reece James sebenarnya. Nah kenapa gue milih dia RWB? RWB kalian kan kebanyakan RWB itu juga kebantu buat serang ya. Nah kalau seimbang ini dia bagus. Dia giring bolanya plus 12, kecepatan sprintnya juga plus 12 skill boostnya gitu. So nanti kalian bakal dapet kecepatan sprint yang lumayan kencang untuk RWB. Jadi tuh dia bolak-baliknya tuh lebih gampang dari bertahan ke menyerang. Terus juga dia ada karakteristiknya yang pengumpan silang. Jadi kalian bisa pakai dia buat umpan silang dari pinggir kanan atau dari sayap kanan, kalian umpan silang gitu. Nah, terus lanjut gue pakai Trippier. Trippier ini kenapa gue pilih? Staminanya, gila staminanya banyak cuy. Dan juga dia seimbang juga, jadi giring bola kecepatan sprintnya juga nambah. Terus juga dia punya perks yaitu pengumpan silang dini juga. Jadi kalian lebih enak tuh untuk main umpan silangnya. Cuma masalahnya kalau yang si Trippier ini dia masalah ada di fisik. Kalau gua sih jujur di fisik dia cuma 76 gitu. So itu dari RWB rekomendasi gua. Terus kalau dari RB di sini gue sengaja milih 3. Jadi ini ada range-nya ya, 200.000, terus 744, ada 514 juga. Jadi kenapa gue milih si Livramento? Pertama Livramento ini kalian chemistry-nya lebih gampang karena dia TK itu adalah TOTS. Jadi kalian bisa pairin sama yang lain-lain tuh. Bisa dari Spring War, bisa dari segala macam lah TOTY dan teman-temannya. Kenapa dia? Pertama stamina oke. Habis itu juga untuk skill boostnya gue nggak terlalu suka sih sebenarnya yang ini yang punya dia yang reaksi. Cuma ya untuk harga cuman 200.000 kalian bisa sih. Dan dia juga kan 9794 tuh akselerasi sama kecepatan sprint. Jadi oke untuk ngejar sih LW lawan. Terus di sini juga dia kinerja serangannya tinggi dan kinerja bertahannya sedang. Dia nggak ada perks ya untuk harga 200.000. Kalau gue rekomendasiin kalian mendingan langsung beli si Cafu ini. Kenapa Cafu? Dia tag-nya juga icon dan juga ininya seimbang. Gue suka. Terus juga dia nggak terlalu lemot lah. 9288 masih oke lah. Terus juga agresinya juga lumayan untuk harga cuma 700.000 kan. Terus dia ada tembakan sisi luar kaki, cuma nggak terlalu kepake sih sebenarnya gitu. Terus untuk Daniel Alves ini ya gue rekomendasiin, tapi kalau kalian suka giring-giring bola pakai RB lah ya, karena dia bisa skill move-nya bintang 4. Cuma menurut gue sih mendingan kalian langsung beli Cafu aja. Atau kalau emang kalian pengen punya
duitnya cuma 514 ribuan, 500 ribuan kalian bisa beli si Dani Alves ini. Dan lumayan bagus kok. Karakteristiknya banyak. Gitu. Oke, kita lanjut ya. Lanjut ke posisi CB. CB itu gue juga ada 2. Pertama ada Azpilicueta. Kenapa Azpilicueta, Bang? Iya, dia jelek kegesitannya, cuma staminanya oke. Abis itu dia skill boostnya kekuatan tuh. Jadi kalian untuk adu sundulan, adu lompat itu dia chance menangnya lumayan gede. Gitu. Dan juga ya lumayan lah ya, banyak karakteristiknya pengumpan jauh tuh berguna buat CB biar bisa langsung umpan ke tengah. Lanjut kita ada Antonio Rudiger. Kenapa Antonio Rudiger? Karena gini, fisiknya dia gede 97 kan. Tuh kalian bisa lihat 97. Cuma masalahnya dia lemot. Akselerasinya cuma 73. Nah, terus perks-nya, si skill boost-nya juga dia kekuatan plus 12. Jadi kalian kalau sundulan, kalau banyak yang main umpan silang, lawan kalian boleh sih pakai dia. Dan kinerja bertahannya jangan lupa tuh tinggi. Gitu. Ini gue ya, rekomendasi gue yang pernah gue pakai gitu. Di LB mendingan sih kalian langsung ngambil si Michel sih sebenarnya. Cuma kalau kalian bener-bener baru new player, kalian bisa ambil Nuno Mendes. Nuno Mendes untuk LB dia kenceng larinya, terus juga akselerasinya ditambahin sama skill boostnya juga. Terus juga dia juga punya penggiring bola cepat. Jadi kalian bisa dari LB, kalian giring bola ke tengah, kalian kasih sama LW kalian. Udah, tinggal digiring, tinggal umpan silang. Terus ada Michel juga. Michel, kenapa Michel? Michel harganya murah dan kegesitan dan clean chance 92 dan fisiknya juga nggak terlalu jelek. Dan skill boostnya dia pakai yang seimbang. So giring bolanya enak, kecepatan sprintnya juga enak. Jadi ini bisa buat ngejar RW lawan gitu. Dan menurut gue juga nggak jelek-jelek banget sih. Cuma masalah tuh dia ada di kinerja bertahannya yang menurut gue sedang. Kalau bisa sih mendingan dua-duanya sedang-sedang dibandingkan kinerja serangannya tinggi. Soalnya dia kadang suka lebih banyak majunya dibanding bertahannya gitu. So itu untuk LB. Untuk LWB nggak banyak pilihan sih. Jadi ya gue belum ada yang sama gue, jadi nggak ada yang gue pilih. Jadi LWB kalian bisa cari sendiri lah ya. Gue nggak terlalu kalau gue emang nggak ada yang suka di pemain di posisi itu, nggak bakal gue masukin gitu. Nah terus untuk CDM ada Tonali dengan harga 400.000. Oke, holding, agresi, pengawalan, karena kan butuhnya midfielder yang defense kan. Terus juga sprint, akselerasi oke, umpan pendek, umpan jauh juga oke. Jadi kalian bisa langsung umpan ke CM kalian atau ke CAM kalian. Dan menurut gua sundulannya juga masih bisa diandelin, walaupun cuma 88, kekuatannya juga 94. Jadi it's okay lah untuk kalian coba. Dan yang paling penting kinerja bertahannya tinggi kalau gua CDM gitu. Karena dia bakal banyak bantu ke sektor pertahanan. Lanjut dari Sandro Tonali kita lanjut ke Bentancur. Kenapa Bentancur, Bang? Bentancur kan segala macam, ada yang bilang lemot, ada yang bilang iya dia lemot. Cuma di sini dia stamina tinggi, abis itu fisik juga oke banget menurut gua. Jadi ya kalau kalian butuh yang netral, kinerja serangan sama bertahannya sedang-sedang, kalian bisa pakai Bentancur sih. Cuma ya jeleknya Bentancur ya emang dia lemot gitu. Cuma menurut gua kalian mendingan langsung beli Petit aja di bawah 1 juta nih, cuma 700.000. Itu masih bagus banget untuk si Emmanuel Petit. Emmanuel Petit ini bagus, fisiknya tinggi, akselerasinya juga lumayan. Walaupun dia sprintnya juga nggak kenceng-kenceng banget, cuma kan ya CDM buat apa sprint kenceng-kenceng? Karena kan dia di belakang gitu, maksud gua. Itu dia cuman buat, kalau gue ya CDM itu buat nekel, buat body, udah gitu doang. Nggak bakal gue buat lari pasti gue pakai diantara gue pakai LM atau RM gue yang gue suruh ke belakang gitu. Terus juga kekuatannya gede banget 95, agresinya 99, dia galak banget. Dan juga lihat kinerja serangannya sama bertahannya tinggi-tinggi bagus ini. Karena gue nyaranin kalian langsung ambil si Emmanuel Petit aja gitu. Oke, jadi semuanya udah kita CDM, kita ke RM. RM gue cuma rekomendasiin 2 sih, diantara Bukayo Saka sama si Gonzalez. Kenapa Bukayo Saka? Karena Bukayo Saka itu
Dia RM, dia butuh, kalau gue RM karena dia sering nendang dari sisi kanan, gue lebih enak kalau dia nendangnya sisi kiri, jadi itu bisa melengkung tendangannya. Kalau dia pakai kaki kanan itu agak susah gitu. Jeleknya dia, emang dia jeleknya kaki kanannya itu cuma bintang 3, bintang ya bener 3 doang. Terus juga skill move-nya cuma bintang 3. Cuma dia akselerasi sama kecepatan sprintnya oke banget. Dan umpan pendeknya tuh jangan lupa, RM tuh penting tuh, umpan jauh, umpan pendek, karena tuh bisa menentukan jalannya game itu. Kalau gue ya, giring bolanya juga gede. Menurut gue sih Bukayo Saka nggak ada yang salah, kecuali nih, kalau kalian kadang ada juga pemain yang umpan tengah dari LM ke RM, jadi nggak ke strikernya di skip karena RM-nya tuh biasanya dia di tempat yang kosong tuh. Nah dia mungkin nggak bakal bisa nyundul karena tingginya juga kecil gitu. Lanjut ke si Gonzalez. Nah Gonzalez ini juga sama, cuma dia kurang di stamina, cuma skill move-nya bintang 4. Jadi kalian tinggal milih tuh, mau stamina lebih gede skill move-nya bintang 3 atau stamina lebih kecil tapi skill move-nya bintang 4. Di sini dia juga ada tembakan jauhnya, jadi tembakan jauhnya di plusin 12 sama skill move-nya. So menurut gua itu lebih enak dan juga kalian bisa spam shot gitu. Nah, untuk masalah sundulan dia juga masih so-so, cuma menurut gua nggak usah kalian sundulan tuh cukup ke striker sih menurut gua. Jangan kalian, walaupun RM-nya kosong, menurut gua dari LM ke RM tuh jauh gitu. Gue sering ada ngeliat orang kayak gitu mainnya. Dan giring bolanya juga lumayan, cuma lengkung sama kelincahannya sih kurang daripada Bukayo Saka gitu. Jadi udah gue bahas rinci-rinci ya kenapa gue suka sama pemainnya, kenapa gue gak suka gitu. Nah untuk yang CM gue cuma ngambil 2 juga karena biasanya formasi cuma butuh 2 kan. Nah gue pakai pertama ada Marek Hamsik dulu. Kenapa Marek Hamsik? Simple, 55, that's all. Stamina juga lumayan, skill move bintang 4 dan kakinya 55, itu menurut gue udah oke banget untuk CM. Dan juga dia umpan jauhnya 101, itu enak banget sih CM tuh, umpan jauhnya gede itu enak banget untuk ke striker. Dan lagi kalau kalian pengen pakai trik spam shot ya udah tinggal kalian spam aja. Dan dia menurut gue lebih ke arah CM yang attacker ya, karena dia tinggi tuh serangannya. Dan lumayan banyak karakteristiknya, kalian bisa lihat sendiri tuh. Tembakan jarak jauh dia juga bisa free kick, jadi menurut gua oke banget. Nah kalau si Pedri ini kenapa gua ambil? Pedri gua ambil staminanya dia lebih gede daripada Hamsik, tapi fisiknya kecil. Terus juga tapi ya menurut gua imbang-imbang lah. Kalian mau pakai yang mana gitu? Kalau gue sih, kalau gue pribadi gue bakal ngambil si Pedri ini gitu dibanding Marek Hamsik, walaupun overallnya lebih gede. Cuma gue lebih suka pemain yang staminanya lebih banyak gitu. Jadi oke, segitu aja untuk posisi CM. Kita lanjut ke LM. Ada Galeno sama Kostik sih, cuma menurut gue kalian ambil Kostik kalau kalian punya dananya juga sama. Masalah di Kostik ini cuma satu, kaki kanannya cuma 2, cuman bintang 2, udah itu doang sih sebenarnya untuk Kostik. Semuanya menurutku oke, juga umpan jauh, kelincahan, kecepatan sprintnya juga 15 tambah 10. Menurut gua oke, cuma ya itu masalahnya di situ. Jadi kalau kalian nggak mau pakai yang Kostik, ya kalian bisa pakai si Galeno ini sih. Galeno kegesitannya dia tinggi banget tuh. Kalian bisa lihat pace-nya dia gede banget, sprintnya juga gede banget. Jadi ya tinggal kalian coba-coba aja mau kalian yang mana nih untuk yang baru-baru main FIFA. Gak usah pakai tim yang bagus-bagus banget, yang mahal-mahal banget, enggak kok. Kalian tim yang penting kalian mainnya bisa. Ini khusus di 1v1 ya atau head to head nih. Gua nggak saranin kalian untuk di serangan versus kalian ambil aja overall yang paling gede, oke? Untuk cam gue pakai Mason Mount dulu agak lama dan juga stamina-nya kan tinggi tuh, butuh banget. Terus dia skill boost yang umpan pendek juga enak untuk umpan ke striker, umpan terobosan. Selama itu nggak umpan tengah ya, umpan tengah dia agak susah nih si Mount. Terus juga yang gue seneng kinerja serangan sama bertahannya tinggi, jadi ya dia cepet lah untuk transisi bertahan sama menyerangnya. Nah kalau Brahim ini
enaknya kalian spam shot dia 55. Wah itu asik banget, kaki 55 tuh udah paling asik kalau untuk solo CAM ya. Cuma masalah di fisiknya cuma 57. Terus juga menurut gua ya gimana ya, Brahim tuh masih yang kalau staminanya ditambahin aja dikit, menurut gua Brahim bagus sih. Jadi gitu, kalian mau pakai yang mana terserah. Lanjut kita ke RW. Untuk RF, CF, LF gue nggak bahas karena formasi juga jarang gue pakai. Waktu itu gue nggak bisa kasih kalian pengalaman gue. Nah untuk di RW gue saranin kalian langsung beli sih C saja kalau kalian punya duit. Karena dia pace-nya tinggi, stamina tinggi, skill move bintang 4, kaki juga bagus. Terus skill boostnya kelincahan, oke kan, kelincahan sama akselerasinya nambah. Abis itu juga menurut gua umpan silangnya masih dalam posisi yang bagus lah ya, 83 gitu. Ini untuk Ciesa, kalau kalian butuh yang 500 ribuan ada di Maria juga. Cuma masalahnya di Maria walaupun skill move-nya bintang 5 dan stamina lumayan, cuma masalahnya di weak foot ya dia cuma bintang 2. Itu masalahnya sebenarnya di Maria. Oke, tuh kalian bisa lihat sendiri. Gitu aja sih, gue jelasin yang simpel-simpelnya aja ya, yang gue suka yang gue nggak suka. Untuk Dembele gue suka karena 55, skill move bintang 5, cuma di stamina dia kecil, fisik juga kecil banget. Jadi kalian harus pinter-pinter mainin skill move dia gitu. Dan menurut gue Dembele juga oke kalau kalian suka dribble, kalian ambil Dembele. Kalau kalian suka yang all around, kalian ambil CS aja. Untuk di Maria gue saranin kalau emang kalian tuh butuh banget yang staminanya lumayan dan skill move-nya bintang 5 sih gitu. Lanjut kita ke LW gue juga cuma 2, kalian beli payet aja udah. Lord payet kita tuh udah beli payet aja deh, cuman masalah di stamina aja. Fisik masalah nggak tahu ya, fisik 68 tapi waktu itu gue pakai dan dia masih bisa kayak gocek dan giring bolanya juga oke. Jadi menurut gue sih ambil payet aja ya, giring bolanya juga plus 13 tuh di skill boost ya. Untuk insinya kalian boleh ambil kalau kalian emang jago banget sih untuk ngetes kemampuan kalian ngegiring bola, karena dia fisiknya bener-bener drop 44. Menurut gue itu jelek banget sih. Waktu itu gue sempet pakai dia dan itu susahnya setengah mampus kalau di body. Kecuali kalian bisa gocek-gocek dan kalian jago, kalian boleh nih pakai dia buat challenge sih. Cuma masih worth it kok, masih bagus. Lanjut di posisi yang terakhir itu ada ST. Di ST, wah videonya udah lama banget. Di ST gue saranin kalian langsung beli Martinez aja. Oke, 94 fisik, space-nya tinggi, ininya pemain target, sundulan kan di buff tuh. Sundulannya udah tinggi, ditambahin lagi 13. Agresinya tinggi, kekuatannya tinggi, lompatannya tinggi. Karakteristiknya penyundul kuat. Kalau kalian butuh penyundul sih Lautaro Martinez beli aja. Dusan Vlahovic. Kalau kalian butuh pemain yang suka nendang dari luar, Dusan boleh jadi pilihan, cuma masalahnya inget weak footnya bintang 3. Oke. Clayton Silva. Ya ini lumayan, tapi masalahnya kalau gua skill move bintang 3 itu susah untuk jadi ST. Karena mau gak mau kita harus ngegocek sekali gitu loh untuk ngelewatin pemain lawan. Cuma kalau kalian bisa pakainya oke banget ya, tembak gede, akselerasi gede, sprint gede, penyelesaian lagi. Gue paling suka penyelesaian, giring bolanya ditambahin. Dah menurut gue oke banget untuk si Clayton ini. Jadi kalian tinggal pilih aja. Kalau gue sih saranin kalian beli si Lautaro Martinez gitu. Oke, jadi segitu aja video dari gue biar gak kepanjangan. Thank you udah dengerin gue dan semoga ini bisa membantu kalian, oke? Untuk menentukan pemain. Dan bye-bye.